jika kita akan mengikuti ibadah tatap muka, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan face shield atau kacamata Google atau kacamata. Sebelum masuk ke gedung gereja, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Tahapan berikutnya adalah kita dicek suhu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita tidak boleh bersalaman ya Bapak Ibu, tetapi dengan menggunakan salam Dewi. Setelah masuk di dalam gereja, terlebih dahulu kita akan memasukkan persembahan. Setelah ini kita mencari tempat duduk. Selama ibadah, kita tidak diperkenankan untuk membuka masker dan juga kacamata face shield atau kacamata Google. Kita mengikuti ibadah dengan menggunakan APD yang lengkap. Pada saat ibadah selesai, kita keluar satu persatu mulai dari sisi kanan, kemudian mengikuti jalan ke arah kanan gedung gereja, kemudian pintu keluar di sebelah kanan. Setelah ibadah selesai dan kita diperkenankan pulang, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan sebelum kita pulang.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan membangunkan kami dengan udara yang sejuk yang boleh kami nikmati dengan keteduhan hati. Dan saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan, menerima, serta berefleksi. Untuk itu Tuhan, perkenankanlah kami untuk boleh menerima firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam melaksanakan panggilan kami di dalam beribadah di dunia ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, dengan segala kerapuhan kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus, dari Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat.
Demikian juga, jika kamu mau melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang saat ini mendengar sabda Tuhan dan melakukannya di dalam laku keseharian kita. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengucapkan selamat memasuki Advent yang pertama bagi kita semuanya. Tapi apakah Advent itu? Apakah ada yang tahu? Sebenarnya apa yang sedang kita rayakan? Advent pertama itu apa? Ada yang bisa menjawab? Waduh, sudah mulai saat teduh ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Advent berasal dari bahasa Latin, dari kata adventus, artinya kedatangan. Siapa yang datang? Yesus, betul sekali. Dengan sigap kita mengatakan yang datang adalah Yesus. Loh, tapi kan Yesus sudah datang Bapak Ibu. Lalu, apakah kita sedang berpura-pura bahwa Yesus sebenarnya belum datang? Atau bagaimana? Yesus sudah datang, tetapi kita saat ini sedang menunggu kedatangannya kembali. Karena itu kita merayakan Advent, menunggu kedatangan Kristus. Menunggu kedatangan Kristus kembali. Kedatangan Kristus biasanya itu kita bahasakan sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan yang kita bayangkan adalah hari yang tenang, damai, penuh dengan sukacita. Tetapi ternyata dalam bacaan kita, alih-alih menggambarkan hari Tuhan dengan ketenangan, Lukas justru menggambarkan hari Tuhan dengan penuh kekacau balauan. Lukas menyajikan hari Tuhan
berangkat dari kehancuran Yerusalem pada perikop yang sebelumnya. Digambarkan hari Tuhan itu dimulai dengan kehancuran Yerusalem, dengan memberi penekanan yang kemudian berujung pada tatanan hidup di dunia, di mana orang ketakutan karena suara deru dan gelora ombak yang begitu besar, begitu gemuruh. Langit-langit mulai bergoncang. Lukas menggambarkan hari Tuhan penuh dengan ketakutan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana situasinya ketika hari Tuhan itu datang. Deru dan gelora ombak, kita dengarkan langit mulai bergoncang. Kentongan berbunyi, ndak tahu kudus onten kentongan mboten nggih? Tasih onten nggih. Kentongan berbunyi saja kita sudah khawatir, apalagi ini deru dan gelora ombak melihat langit yang mulai bergoncang. Bagaimana cemasnya para murid saat itu ketika diberitahu tentang hal ini. Begitu juga dengan kita. Dan tidak hanya berhenti di situ saja. Lukas juga memberi penekanan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Kapan hari Tuhan itu datang? Kita tidak tahu. Bisa saat ini, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, sesuai dengan rencana Tuhan. Lukas mengatakan bahwa Yesus mengingatkan para murid untuk menanti dan menunggu sesuatu yang sudah dekat itu. Yesus mengingatkan para murid, hari Tuhan sudah dekat, mari kita tunggu. Dan ditekankan pada ayat 34 sampai 36 dengan kata supaya. Kita tunggu, kita nanti supaya. Jagalah dirimu supaya. Berjaga-jagalah sambil berdoa supaya. Ada kata supaya di situ. Artinya kita diajak untuk terus berwaspada. Kapanpun hari Tuhan itu datang, kita diharapkan sudah siap. Yesus mengajak kita saat ini untuk berjaga-jaga. Berjaga dengan kemantapan hati, berjaga dengan menjaga diri, dan berjaga dengan menjaga kehidupan doa. Apa maksudnya? Menjaga diri artinya kita mengendalikan diri kita, supaya diri kita tidak dikuasai oleh kemabukan. Kemabukan itu bukan hanya kembung air putih, nggih Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada hal lain seputar kemabukan. Apa saja? Mabuk uang, mabuk kekuasaan, mabuk eksistensi atau pengakuan diri, ingin diakui. Kemabukan-kemabukan semacam ini yang diharapkan untuk tidak terbuai. Kita diharapkan mengendalikan diri supaya tidak terbuai dengan kemabukan-kemabukan itu. Selain mengendalikan diri dalam kemabukan, kita juga dituntut mengendalikan diri dalam pesta pora, supaya kita tidak masuk dalam pesta pora atau kesenangan semata.
Kita diharapkan untuk mencapai kesenangan yang abadi bersama Kristus. Dengan mengendalikan diri, kita bisa terbebas dari kemabukan, dari pesta pora, dan kepentingan duniawi lainnya. Kemudian menjaga kehidupan doa. Menjadi orang Kristen kita tentu sudah paham hal ini. Cara-caranya kita sudah tahu. Bagaimana caranya menjaga kehidupan doa? Tentu dengan bersekutu dengan Tuhan. Menjadikan semua yang dikerjakan sebagai pelayanan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mampu mengendalikan diri, ketika kita mampu menjaga kehidupan doa, maka setiap kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, melalui masa Advent yang pertama ini, kita diajak untuk mengembangkan penghayatan tentang masa lalu dan masa depan. Dari masa lalu kita belajar menemukan nilai yang berharga untuk kehidupan saat ini. Dari masa lalu tentang kelahiran Yesus kita belajar bagaimana hidup yang baik seturut dengan firman Tuhan. Dari masa depan kita menghayati bahwa masih ada pengharapan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkhusus GKJ Kudus, kita sedang belajar tentang dua hal ini. Dari masa lalu dan masa depan. Apapun itu masa lalunya, kita belajar membangun relasi menjadi semakin dan lebih baik lagi. Kita mengembangkan pelayanan kita menjadi semakin hebat lagi. Dari masa depan, kita belajar bahwa GKJ Kudus masih punya pengharapan. GKJ Kudus memiliki Kristus yang senantiasa menopang, melindungi dan menuntun. Kita belajar banyak hal hari ini. Dari diri sendiri secara pribadi dan juga dalam persekutuan sebagai GKJ Kudus. Pesan Yesus amatlah jelas, mengatakan bahwa di dalam menghadapi ketidakpastian akan hari depan, kita diminta untuk menjaga diri dan menjaga kehidupan doa. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan, yang mana dari situ membuat kita untuk tetap tegar, mantap apa yang akan terjadi di hari depan, sekalipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tapi kita sudah dimantapkan, kita ditegarkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dalam upaya menjaga diri dan menjaga kehidupan doa. Saat teduh bagi kita. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mohon ampun Tuhan, bila seringkali kami tidak menjaga diri kami, seringkali kami melupakan kehidupan kami,
menjaga kehidupan kami dengan doa. Bahkan sering kali Tuhan, kami jauh dari kasih Tuhan. Kami menghindari firman-firman Tuhan. Kami menghindari laku hidup yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami masih sering berada dalam kemabukan, pesta pora, dan keinginan duniawi kami. Kami mengucap syukur sebab pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk senantiasa menjaga diri dan menjaga kehidupan doa kami sebagai upaya kami menanti hari Tuhan. Sungguh Tuhan, tuntun langkah kami dalam memperbarui diri. Saat ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang belum dapat hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan berkati dan sertai mereka dimanapun dan apapun yang sedang mereka lakukan. Biarlah apa yang sedang mereka lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudari kami yang saat ini tengah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Titik Marlena dan Bapak Bowo Rahmadi dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan berkati dan sertai mereka melalui obat-obatan, perawatan dokter dan perawat, juga melalui kasih yang ditunjukkan oleh keluarga dan orang-orang tercinta. Tuhan pakai dan gunakan itu sebagai saluran kesembuhan dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan terhadap saudara-saudari kami ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami GKJ Kudus. Untuk setiap peribadatan, pelayanan, dan juga rencana-rencana ke depan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah rencana dan kuasa-Mu nyata atas gereja kami ini Tuhan. Dan biarlah kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera merawat gereja kami. Kami berdoa bagi rencana-rencana Natal di wilayah dan komisi-komisi yang akan segera dilaksanakan. Biarlah pelayanan kami melalui Natal yang akan datang boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bagi kami semuanya Tuhan, boleh menjadikan perayaan itu sebagai wujud cinta kami, wujud kesiapan diri kami menghadapi hari-hari kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta konsulen kami, Bapak Pendeta Anung Tri Rumantyo. Tuhan berkati dan sertai supaya boleh dalam pelayanannya seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga para majelis kami dalam pelayanan mereka bolehlah dilandasi dengan rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini ada pergumulan pribadi kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk menyampaikan pergumulan pribadi. Tuhan Yesus, inilah seluruh doa-doa kami yang kami haturkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Putra Tuhan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama-sama kita menerima pengutusan dari Tuhan. Dengan penuh pengharapan, marilah kita meneruskan ibadah kita saat ini di dalam keseharian kita. Terus kerjakan apa yang sibuk kita doakan, dan doakan apa yang sibuk kita kerjakan. Hari depan tidak sepenuhnya kita tahu. Yang pasti kita tahu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksinya. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.